Halo dan apa kabar teman-teman semua? Aku agak surprise sebenarnya karena ternyata banyak orang yang suka dengan format video kayak gini, dimana aku cuma duduk terus ngomong karena katanya kayak lagi dengerin podcast atau lagi ngomong one on one sambil minum kopi. Tema video kali ini juga sama kayak kemarin, lebih ke live update, tapi lebih dari live update tentunya ini mungkin aku bisa bilang ya beberapa pelajaran lah yang ku dapatkan di tahun 2024. Pasti pada akhirnya di channel-channel kayak aku, apa yang dibahas di channelnya kan itu konsisten dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Dan di dunia nyata, khusus di tahun 2024 kemarin, aku banyak banget dapat pelajaran. Dan mungkin aku bisa coba update atau sentuh atau bahas satu-satu. Beberapa update kecil mungkin sebelum kita bisa masuk ke videonya. Yang pertama, aku kemarin baru pulang ke Indonesia. Jadi kakak aku kemarin baru nikahan. Ada 2 acaranya, satu di Duri, Riau tempatku. Terus satu lagi di Jogja. Jadi Jogja itu tempat suaminya kakakku. Dan selama di Indonesia, aku merasa cukup terharu karena aku udah lama juga nggak ke Indonesia dan kemarin pas akhirnya sempat pulang lagi itu terharu karena lihat misalnya ada pernikahan atau perkumpulan keluarga itu kan kita bakal lihat banyak banget orang yang datang dari tempat-tempat yang berbeda yang sebelumnya mungkin nggak bakal datang ke tempat itu. Nah itu aku melihat banget banyaknya tokoh yang aku tahu dia dari masa kecilku tapi nggak pernah ketemu lagi sampai akhirnya kemarin ketemu di acara. Dan juga salah satu guru favoritku, aku juga ketemu. Beliau salah satu guru favoritku karena waktu itu kelas 1 SD, aku merasakan rasa berhasil yang ngebuatku percaya diri atau punya identitas diri bahwa aku pinter, yang akhirnya termanifestasi dalam kerajinan belajar atau misalnya standar diriku, kayak misalnya kalau aku kurang tuh aku tahu aku bisa lebih. Nah itu karena ada satu guru namanya Bu Devi dan aku waktu itu ketemu di acara nikahan itu. Terus akhirnya aku berangkat ke Jogja dan di Jogja itu aku ada acara The Weekend Growth Club. Jadi The Weekend Growth Club itu adalah semacam aku bisa bilang perusahaan atau semacamnya, tapi intinya di situ isinya adalah komunitas yang ngadain workshops, yang ngadain berbagai macam hal yang mendukung kebutuhan perkembangan diri. Misalnya kemarin tuh ada workshop mingguan, terus waktu di Jogja kemarin tuh ada workshop offline pertama, didatangi lebih dari 80 orang kalau nggak salah, dan disitu cukup seru ketemu wajah teman-teman semua di dunia nyata. Selain itu juga ada reflection sheet yang udah teman-teman pakai banyak banget yang nge-tag aku di Instagram. Jadi itu ada 10 pertanyaan atau prompt untuk ngebantu journaling dan berefleksi, dan semoga dari situ dapat banyak insights. Orang-orang dapat insights yang berbeda dan banyak yang tagin aku dan itu cukup keren lah liatnya. Yang masih mau coba pakai reflection sheet ini tentunya nggak ada kata berakhir, bisa langsung cek link di bawah. Oke, kemudian aku balik ke Jerman lagi. Jadi aku sekarang kalau teman-teman belum tahu, harusnya udah tahu sih ya, udah lebih dari setahun. Enggak sih, masih kurang setahun. Tapi intinya aku 2 semester ada di Jerman. Dan aku ada di Jerman sebagai bagian dari pertukaran pelajar atau study abroad dari kampus indukku yang di Jepang. Jadi aku orang Indonesia yang kuliah di Jepang. Kemudian di pertengahan kuliahku di Jepang, aku ambil program exchange 1 tahun di Jerman. Program exchange ini cukup menarik karena selain daripada kuliah, aku juga dapat kesempatan kerja. Dan ini bukan bagian dari program exchange-nya, cuma ini sesuatu yang dilakukan di luar itu. Jadi ya kebetulan aja di visaku atau izin tinggalku aku dapat izin kerja, kemudian aku pakai buat cari-cari kerja, yang mana selama hampir 10 bulan kayaknya aku kerja sama salah satu perusahaan software di Jerman di bidang marketing and communications. Karena ini salah satu bidang yang aksesibel untuk mahasiswa yang kita masih kuliah bisa ikut. Ya udah aku coba apply karena aku juga ada background di YouTube misalnya atau media sosial, dan juga sempat kerja waktu itu sama Ali Abdal yang punya perusahaan serupa lah, bekerja nggak hanya soal marketing aja sebenarnya, tapi kayak gimana caranya komunikasi sama clients dan menjaga clients supaya berada di bisnisnya dan terus bertransaksi lah atau senang dengan apa yang ia dapatkan dari produk-produk yang ditawarkan. Dan aku ambil kerja itu udah hampir 10 bulan. Dan review jujurku dari pekerjaan ini adalah aku belajar banyak, yang nomor 1. Yang nomor 2, aku jadi sekarang makin galau lagi karena pekerjaan ini memperkenalkanku pada yang namanya kestabilan. Kalau misalnya kita kerja di perusahaan yang ada gaji tetap tiap bulannya, yang asuransi dan semacamnya udah ditanggung, dan kita tinggal kayak ya datang ke kerjaan terus ikutin apa perintah atasan, itu kita bisa dapat
dengan nyaman gaji di akhir bulannya. Itu yang kurasakan, aku jadi tahu ini kok nyaman banget ternyata rasanya punya pekerjaan atau income seperti ini. Terus yang kedua aku jadi bingung karena sekarang fokusku jadi terbagi. Sebelumnya aku udah agak cukup kekeh nih di perjalanan atau di jalan hidup yang berkata bahwa kayaknya aku bakal coba ngambil jalan hidup wirausaha yang dimana aku bakal fokus ngembangin channel YouTubeku, terus aku ngejual-jual produk dari situ atau aku ya dapat endorsean dan semacamnya. Intinya ini aku adalah brand terbesarnya, aku adalah wajah dari brandnya, dan bisnis atau core pendapatanku, pemasukanku itu bakal datang dari produk-produk yang dijual. Saat ini aku masih ada di tahap menjual jasa kurang lebih kayak yang teman-teman rasakan lewat The Weekend Growth Club, tapi di masa depannya aku juga berpikir apa ya kira-kira yang cocok buatku. Kemarin tuh Kak Zafira sama Safiera misalnya, itu bikin planner yang berbeda. Kemudian aku berpikir aku apa ya kalau buatku. Apakah aku bikin planner juga? Nggak mungkin kalau menurutku. Ada beberapa hal yang membuatku tertarik. Yang pertama misalnya, ini aku lagi tertarik sama fashion minimalis gitu. Dan aku ada pengalaman tinggal di Jepang dan muter-muter di Eropa Utara kayak Swedia, Copenhagen, Stockholm, dan Denmark dan semacamnya. Aku agak puter-puter nih sebut negaranya, tapi intinya di Eropa Utara yang cukup modis lah misalnya, yang terkenal dengan kayak misalnya Stockholm style, dan Copenhagen tuh juga cukup terkenal dengan ya cara fashionnya mereka yang cukup keren lah. Orang bilang tuh bagaimana orang berpikir tentang Paris dulu itu adalah apa yang orang pikirkan tentang Copenhagen sekarang. Wahnya Paris itu sekarang dipegang sama Copenhagen kurang lebih. Pengalaman kayak gini juga pengalamanku lari misalnya, larinya di tempat-tempat yang sembarangan, di gunung-gunung di Wales waktu itu, di India, di jalan-jalannya, di Australia juga udah, Amerika, berbagai macam putaran Eropa dan Asia. Dan aku pikir apa aku bikin semacam gear lari ya, terus aku coba jual ini. Nah ini ada berbagai macam hal yang kupikirkan kayak begitu. Coba jujur aja, dengan adanya Lanyard ini, Lanyard yang memberikanku akses ke pemasukan yang nyaman, dan juga terlebih dari itu membukakan pintu untuk tinggal di negara maju dalam waktu berkepanjangan, ini sangat-sangat menggiurkan. Dan aku jadi bingung sekarang sebenarnya apa yang harus aku lakukan. Dan banyak yang bilang juga, aku mau dong tukeran masalahnya sama kamu, jadi kamu ambil masalahku dan aku ambil masalah dilemamu. Tapi ya namanya hidup kan ya, masalah nggak bakal kelar-kelar ya. Dulu aku punya masalah yang lain, terus udah selesai, muncul masalah yang baru. Masalah ini selesai, bahkan ada lagi dan ada lagi dan ada lagi. Dan biasanya orang yang bilang kayak tukeran masalah yuk, itu lupa bahwa ada juga orang lain loh yang bukan di posisimu yang ngelihatmu dan pengen minta tukeran posisi. Jadi selalu aja ada kayak posisi-posisi di atas kita yang kita pengenin. Masalah-masalah baru yang tercipta, yang tentunya ini sangat privilege ya untuk mikirinnya bukan soal makan dan semacamnya, tapi lebih kayak ke pemenuhan potensi diri. Aku bersyukur ada di tahap ini sekarang. Satu sisi yang lain, dilema atau pemecahan fokusku. Ini kan pemecahan fokus antara ya aku mau wirausaha atau aku mau kerja kantoran. Kalau wirausaha kemungkinan aku harus balik Indonesia dan ngebase di sana, tapi aku juga merasa sangat cocok dengan hidup di Eropa misalnya. Dan salah satu jalannya adalah kalau misalnya aku mau tinggal jangka panjang di Eropa adalah untuk tinggal di Eropa. Atau aku bisa dua-duanya, tapi aku nggak yakin itu bakal efektif. Nah ini kebingungan pertama. Kebingungan kedua itu adalah sampai sekarang aku masih merasa belum terlalu akademik. Ini agak lucu sebenarnya, dan mungkin banyak yang bertanya-tanya karena banyak yang ketika follow atau nonton YouTube merasa bahwa aku adalah orang yang akademik. Dan memang aku ada ketertarikan dengan belajar, dan ada juga fase-fase di mana aku harus berhasil secara akademik, aku harus belajar dan masuk univ dan mendalami bidang keilmuan di sini dan di situ. Tapi kenyataannya yang kuterima sebagai orang dewasa adalah dunia akademik itu bukan buat semua orang. Gak semua orang mau S2, gak semua orang mau S3, gak semua orang tahu persis dia pengen berkembang di bidang keilmuan yang mana. Kalau akademik buat semua orang ya masa sih? Kita coba aja lihat di sekeliling kita kanan dan kiri gitu, bentuk berhasilnya orang-orang tuh beda-beda. Gak semuanya harus lewat jalan akademik. Dan ini yang aku sadari di hampir penghujung studiku, karena aku bakal lulus sekitar 1,5 tahun yang akan datang. Dan ini adalah waktu yang sangat singkat menurutku. Dan aku jadi bingung sekarang, sebenarnya di masa depan nanti aku mau ngapain? Apakah aku mau ngambil S2 atau aku mau
stop dulu dan aku ngambil istirahat untuk tahu aku pengen ngapain lagi. Tapi apakah ini bakal menghambat atau mengganggu fokusku gitu? Kayak misalnya kita ada niat nih, S2, terus kita ambil istirahat. Apakah istirahat ini akan membuatku jadi malas buat daftar S2 lagi? Atau justru dia akan ngasih insight yang berharga? Apakah worth it bagiku untuk S2 atau worth it bagiku untuk fokus aja ngebangin bisnis dan kerja dan ngumpulin pengalaman itu? Karena emang sih kayak hampir semua orang yang aku tanyain itu bilangnya saran yang mereka kasih itu kerja dulu baru S2. Cuma aku kan udah masuk kuliahnya telat ya. Aku harusnya masuk kuliah tuh 2020, tapi aku gara-gara salah jurusan dan ikut ambil gap year habis itu. Aku jadi masuk tahun 2022. Dan ini adalah waktu yang lama sebenarnya, 2 tahun tuh kerasa sekarang. Apalagi kayak di umur 20-an ini kayak teman-teman sekeliling kita tuh udah pada nikahan, masuk kerja, ya ini dapat penghasilan tetap dan semacamnya. Itu lumayan kerasa gitu pressure-nya sekarang kali ya. Dan itu juga yang kurasakan dan jadi bingung sekarang mau ngapain dengan berbagai macam opsi yang kupunya. Sebenarnya ini adalah hal-hal yang cukup membebankan dan ini adalah hal-hal yang kupikirkan. Tapi di satu sisi juga kadang suka merasa bersalah gitu karena ini rasanya masalahnya nggak terlalu gede gitu dan orang lain itu banyak yang mati-matian untuk berada di posisiku saat ini dengan dilema yang kupunya. Sedangkan aku udah punya, tinggal eksekusi dan jalanin aja sebenarnya, tapi malah komplain soal pilihan dan dilema. Jadi mungkin ya yang akan aku lakukan sebenarnya, kayaknya aku nggak bakal bisa terlalu lama mengeluh juga sih soal ini. Aku juga biasanya tipikalku itu kayak sebulan 2 bulan aku bakal mengeluh tentang sesuatu, atau 1 minggu 2 minggu, terus habis itu kayak aku sadar ya nggak ada juga gunanya mengeluh, aku udah ada di sini dan yang bisa aku lakukan ya adalah muter ngeluh tadi jadi suatu aksi yang nyata. Dan ini sebenarnya track recordku cukup bagus di sini. Cuma ya tetap aja ya kalau lagi ada di proses kesulitannya tuh nggak bisa objektif gitu. Selalu pengen nyelesain masalahnya sekarang juga. Dan masalahnya kita nggak bisa punya semua jawabannya sekarang. Dan ini juga salah satu hal yang kuperhatikan yang kayaknya harus kukurangi juga, yaitu dimana aku pengen selalu punya jawaban untuk hal-hal di masa depan sekarang juga, yang mana ini gak realistis dan gak fair untuk diriku sendiri. Dan apalagi ya selain daripada itu, ini ada update sekarang yang aku gak tahu senyaman apa aku untuk menyampaikan ini dan seberapa bagus timingnya untuk melakukan ini. Tapi selama aku tinggal di Jerman, aku ketemu dengan berbagai macam orang. Dan waktu awal-awal aku di Jerman juga, aku banyak banget dijodoh-jodohin sama netizen, sama ini, sama itu. Dan kenyataannya jawabannya adalah bukan semua itu yang dijodohin sama netizen dan semacamnya. Oke, aku agak muter-muter aja sebenarnya. Tapi akhir-akhir ini aku merasa bahwa udah saatnya bagiku untuk mengambil resiko termasuk dalam konteks mempersiapkan hubungan jangka panjang. Dan banyak juga yang bertanya-tanya sebenarnya aku ini lagi mempersiapkan suatu gebrakan atau tidak. Karena sejauh ini kok kayaknya diem-diem aja, sebenarnya ada yang terjadi nggak sama aku. Dan aku udah umur 23 tahun ya, tahun ini aku umur 24. Dan untuk kompas moralku dan cara menilaiku sebagai individu yang dewasa, aku merasa aku masih bakal membutuhkan waktu 1-2 tahun itu untuk berkenalan sama seseorang. Dan pertanyaannya apa yang aku lakukan sekarang? Dan aku tahu memang di internet ada tendensi untuk menjadikan si Bang Jahid ini sosok idaman gitu di Instagram kalau teman-teman cek komennya. Tapi tentu aku nggak bisa mengizinkan ini untuk jadi kayak caraku mengambil keputusan gitu, kayak misalnya idol Korea kan. Mereka kalau misalnya mau apa-apa tuh harus lapor ke agensinya dulu, dan kalau mau diumumin juga harus sama persetujuan agensinya. Aku merasa itu bukan kehidupan yang ku inginkan gitu. Dan masa iya aku bikin konten tentang edukasi dan semacamnya tapi ujung-ujungnya malah jadi idol-idolan. Itu juga bukan arah yang ku pengenkan. Nah, jadi jawaban singkatnya adalah, apakah ada seseorang itu? Jawabannya adalah ada. Jadi seseorang itu ada. Dan ini adalah salah satu pengguncang 2024 tergede buatku. Karena udah 5 tahunan kayaknya, udah bertahun-tahun lah pokoknya aku nggak ada kayak ketertarikan yang romantis kayak gitu. Tahu-tahu di tahun 2024 ini terjadi. Dan ini teman-teman nggak bakal tahu orangnya karena ini adalah sesuatu yang terjadi di luar layar. Tapi orang itu ada. Dan mungkin sebagai hint aja, orang tersebut bukan orang Indonesia. Dan ini mengantarkan dilema baru bagi hidupku dan berbagai macam stres dan tanda tanya baru. Karena sekarang ada banyak lagi jawaban yang harus dijawab. Misalnya gimana dengan bayanganku tentang tinggal di Bandung. Dulu aku kayak pengen banget tinggal di Bandung tuh
impian seumur hidupku kayaknya. Dengan datangnya individu ini, tentu itu jadi bergeser. Karena sekarang aku nggak bisa memilih apa-apa sesuai dengan keinginanku doang. Tapi aku juga harus mikirin nih kira-kira orangnya mau di mana gitu. Terus yang kedua juga, karena orangnya bukan orang Indonesia, aku harus menjawab juga gimana kalau misalnya kita berketurunan gitu. Keturunannya mau kayak gimana gitu. Sekolah dan plan yang ada di plan pendidikan gitu yang ada di kepalaku sebelumnya kalau misalnya aku berketurunan, itu jadi dipertanyakan lagi karena ini adalah variabel yang di luar dugaan, yang lupa untuk ku kalkulasikan atau tidak kepikiran untuk ku kalkulasikan sama sekali. Dan itu terjadi di tahun 2024. Dan ini membuatku cukup stres juga. Jadi aku juga mungkin butuh pendapat atau saran dari orang yang pernah di posisi ini ya, yang kayak ketemu orang nih tapi banyak perbedaannya atau ada pertanyaan-pertanyaannya yang terbesit, terus gimana tuh cara jawabnya. Karena ini aku kan orang Indonesia, orangnya bukan orang Indonesia. Aku pikir ini adalah masalah yang besar. Tapi waktu aku pulang ke Indonesia, itu orang misalnya ceweknya orang Sunda, cowoknya orang Jawa, itu aja bisa menimbulkan masalah yang besar gitu, perbedaan suku. Jadi aku rasa pengalamanku nggak unik gitu, karena poinnya itu bukan soal beda negaranya atau beda itunya, beda ininya, tapi perbedaannya itu loh. Gimana orang-orang tuh menyikapi perbedaan dalam konteks ini. Karena seberapa sama sih kita harusnya. Dan aku tahu juga teman-teman yang nonton channelku banyak yang nonton waktu mereka masih kuliah dan semacamnya. Dan awal-awal bikin video kan 5 tahun yang lalu ya. Sekarang kalau kita skip 5 tahun, pasti udah banyak banget orang yang udah mulai ketemu jodohnya, menikah, dan punya anak bahkan. Dan kayaknya aku udah di tahap dimana aku harus planning itu. Jujur aku masih agak malu-malu untuk bahasnya karena kayak apa sih gitu. Cuma kalau aku 1,5 tahun lagi lulus, berarti ya kapan gitu aku bakal memutuskan ketok palu nih dalam kayak oh ini orangnya. Dan juga kalau misalnya udah itu, kapan aku harus nabung untuk pertama pernikahan, kedua kebutuhan anak-anak gitu. Ini yang kupikir-pikirkan gitu, karena ternyata waktu tidak berjalan selambat yang kuharapkan. Aku merasa sangat tua sekarang. Dulu umur 23 tahun, pas aku masih SMA itu kayak, wah ini sepuh banget. Tapi sekarang aku udah di sini. Orang-orang bilang ini muda ya, dan ya memang muda mungkin. Tapi aku merasa kayak dikejar waktu juga. Dan kayaknya gak banyak waktu untuk terlalu berdiam diri dan membiarkan semuanya terjadi dengan sendirinya. Karena satu hal lagi yang ku notice adalah di umur saat ini itu tuh rasanya semua orang itu udah taken gitu, udah ada yang punya. Artinya adalah ini beda sama SMA, dimana kalau kita suka sama orang gitu terus kita tertarik dan gak lama kemudian sesuatu bisa terjadi. Ini beda dengan itu. Aku sadar di umurku yang sekarang, lihat-lihat orang di kanan kiriku itu semuanya udah mulai pada serius. Dan ini artinya adalah kadang kita tertarik sama orang tapi ternyata orangnya udah gak available gitu misalnya. Satu hal lagi yang kulihat adalah semakin kesini itu harus semakin effort lagi untuk ketemu orangnya. Dulu pas masih sekolah, pas masih ya ketemu-ketemu atau ikut-ikut organisasi, ketemu orang-orang itu natural. Kita datang ke sesuatu yang sama-sama diikutin, terus saling kenalan dan semacamnya. Tapi semakin kesini harus lebih effort gitu. Orang-orang banyak yang minta ada cari mak comblangnya, ininya, itunya. Dan ini adalah hal yang cukup menyeramkan juga kali ya, karena kalau menunda-nunda di aspek ini juga mungkin nggak bakal, ya pastinya pilihannya jadi bakal semakin terbatas dan semacamnya. Jadi ini pola pikirku kenapa kali ini aku ketemu orang yang nyambung secara ya pikiran, values dan semacamnya. Cuma banyak banget perbedaan yang baru yang nggak kusangka yang akhirnya mendobrak sedikit titik keseimbangannya buatku. Jujur aku nggak siap untuk menjawabnya. Aku juga rasanya itu ada keinginan untuk menemukan jawabannya sekarang gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang aku punya. Tapi itu tentu aja nggak realistis gitu. Aku juga sampai sekarang masih nggak tahu tahun depan mau ngapain, habis lulus mau ngapain persisnya. Dan ini ada jawaban atau pertanyaan yang kemungkinan jawabannya itu punya konsekuensi seumur hidup yang aku cari-cari sampai sekarang jawabannya, dan itu gak ketemu dan itu membuatku stres. Jadi mungkin aku kayaknya butuh saran juga gimana caranya ketika kita ketemu orang harus seberapa yakin kita dan harus seberapa banyak values yang sama. Dan kalau ada teman-teman yang mungkin udah ketemu dan udah menikah, apa yang menjadi poin yang membuat titik perbedaan itu merasa worth it untuk dikesampingkan.
Nah, ini salah satu pergeseran yang sangat menggetarkanku juga di tahun 2024. Aku tahu nggak terlalu banyak disebutkan karena aku nggak tahu seberapa nyaman. Tapi karena ini udah cukup lama juga, jadi aku rasa kayaknya ide yang bagus lah untuk dikomunikasikan. Karena pada akhirnya aku punya profil yang cukup publik. Dan kalau aku mau bawa orang baru ke sini, dia harus siap juga dengan berhadapan dengan publik. Dan karena itu aku juga sekarang lagi coba testing. Ini aku ceritain ke teman yang ini, aku ceritain ke media sosial dan semacamnya. Bisa nggak aku menemukan lebih banyak jawaban lagi tentang persoalan kecocokan ini. Dan itulah dia kayaknya beberapa live updatesku yang cukup gede. Aku cukup lega bisa berbicara tentang semua hal ini karena aku sebenarnya adalah tipe yang nggak terlalu suka nyimpen-nyimpen rahasia gitu. Jadi walaupun ada hal buruk yang terjadi sama aku dulu atau hal buruk yang aku lakukan yang gak aku banggakan, aku sekarang tuh tipe yang kayak kalau orang tahu ya udah gitu. Aku nggak terlalu melihat hal-hal yang buruk yang aku lakukan itu sebagai aib, karena pada akhirnya ya itu bagian dari diriku yang dulu dan aku udah banyak belajar dan semoga udah jadi orang yang lebih baik misalnya. Dan ini prinsip yang gue terapkan di hidupku sebenarnya, kayak no rahasia kayak gitu. Jadi ngasih tahu hal seapa adanya, dan menurutku ini membuat hidupku jadi jauh lebih tenang ketika tidak ada aib yang benar-benar aib. Itu menurutku membebaskan karena nggak ada yang ku sembunyi-sembunyikan. Dan ya pastinya kayak hal ini misalnya itu juga butuh timing kan, nggak bisa kayak baru ketemu terus langsung umumin gitu, nggak gitu juga cara kerjanya. Tapi juga ini lihat potensinya kayak gimana, dan aku melihat ada potensi yang cukup gede di sini. Mungkin aku belum bisa bahas detailnya, tapi kurang lebih ini gambaran besarnya. Nah, karena orangnya bukan orang Indonesia, walaupun lagi belajar bahasa Indonesia juga, kemungkinan besar orang tersebut nggak bakal menemukan atau menonton video ini. Tapi aku juga pasti bakal kasih tahu dong aku bahas apa-apa aja di video ini. Cuma aku pengen melihat juga buat dia, ada nggak kira-kira tempat yang bisa menerimanya, atau yang kalau misalnya puzzle tuh, dia adalah puzzle-nya, ada nggak tempat yang cocok bagi dia dimasukin di antara ya keluarga online-ku misalnya. Dan itulah dia, banyak hal yang terjadi di 2024. Terima kasih teman-teman udah menonton videonya sejauh ini. Teman-teman bisa komen pendapatnya atau DM aku lewat Instagram, dan aku tak sabar melihat pendapat dari teman-teman semua. Selamat tahun baru 2025, semoga tahun ini semakin lancar dan impiannya terwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.